Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Mengucap syukur kepada Tuhan, pada hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul Taat Saja. Kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 20 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Yesaya 20 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman-Nya, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-20 ini ada satu perintah Allah yang jika kita lihat dan kita baca, bagi kita itu akan terasa sangat janggal dan aneh. Kita yang membacanya seperti saya sampaikan tadi pasti akan berpikiran yang sama, yaitu perintah ini sangat janggal dan aneh untuk dilakukan. Perintah itu adalah Allah menyuruh Nabi Yesaya untuk berjalan telanjang dan tidak berkasut. Allah memerintahkan untuk melepas kain kabung dan juga melepas kasut yang ada dipakai oleh Nabi Yesaya. Di ayat yang kedua dari ayat pokok kita tadi kita bisa melihat bagaimana Allah memerintahkan hal ini kepada Nabi Yesaya. Di sini pun Allah tidak menjelaskan mengapa Nabi Yesaya harus melakukan hal tersebut, harus mengikuti perintah Allah tersebut. Nah, meskipun mendapat perintah yang aneh dan tidak diketahui tujuannya apa, tetapi apakah Nabi Yesaya ini menolak perintah tersebut, Bapak Ibu? Kita bisa melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Nabi Yesaya tidak menolaknya. Tetapi Nabi Yesaya yang melakukan perintah Allah itu dengan taat. Melakukan apa yang Tuhan minta itu pada saat itu juga. Dalam kehidupan kita, khususnya dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, ada kalanya kita juga menerima perintah-perintah atau kita digerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang bagi kita itu bisa menjadi sesuatu yang tidak biasa dan tidak kita pahami sebelumnya. Sama seperti yang dihadapi oleh Nabi Yesaya ini, tentunya ini pertama kalinya Nabi Yesaya menerima perintah yang seperti ini dan sangat tidak biasa dilakukan oleh seorang manusia. Lantas Bapak Ibu, jika kita menghadapi situasi seperti ini, apakah kita harus menolaknya? Bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini ketika kita mendapat perintah daripada Tuhan atau kita digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan atau bagi kita terasa aneh atau bahkan kita tidak tahu tujuannya apa? Lantas apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Jawabannya adalah taat saja Bapak Ibu. Apa yang Tuhan perintahkan atau apa yang Tuhan gerakkan kepada kita untuk dilakukan, untuk dikerjakan, maka lakukanlah dengan taat. Ikuti saja perintah Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana jika kita tidak tahu cara melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu? Kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Jika Tuhan yang memerintahkan, Dia pun tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menunjukkan jalannya bagi kita. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukan perintah Allah. Dan Yesaya pun sudah mengalami hal tersebut. Dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, "Pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dari kakimu." Nah, ini adalah arahan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya untuk melakukan perintahnya. Nah, sama seperti Nabi Yesaya ini, maka kita pun akan diberikan petunjuk oleh Allah tentang bagaimana kita harus melakukan perintahnya. Bagaimana kita harus melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan hanyalah taat Bapak Ibu, taat saja. Lakukan dengan sungguh setiap arahan Tuhan itu. Karena Tuhan pasti akan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa menuruti perintah Allah itu dengan baik.
Lalu Bapak Ibu, jika kita hidup taat saja kepada perintah dan arahan Tuhan, maka apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang akan kita alami dalam hidup ini? Yang pertama Bapak Ibu, tentunya kita akan menerima yang namanya kehidupan kekal itu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Tuhan akan sangat berkenan kepada umat-umat yang taat dan setia melakukan setiap kehendaknya, yang taat dan setia melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan pun tidak akan ragu untuk memberikan kehidupan kekal, ya, mahkota kehidupan bagi umat tersebut yang taat dan setia melakukan perintahnya, yang benar-benar mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan gerakkan dalam kehidupannya untuk dilakukan. Karena firman Tuhan sudah berkata, orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Kehidupan kekal itu ada bagi kehidupan mereka. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi dalam kehidupan umat-umat Tuhan yang hidupnya taat saja kepada Tuhan, mengikuti setiap perintah Tuhan, yaitu kehidupannya akan diberkati dengan panjang umur dan hidup yang sejahtera. Di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sana firman Tuhan berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Tidak hanya di surga Bapak Ibu, tetapi kehidupan kita selama di muka bumi ini, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan berkatnya pun tidak hanya secara materi ya atau benda-benda saja, tetapi dengan panjang umur, dengan hidup yang penuh dengan sejahtera, saat kita hidup taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang firman Tuhan sudah katakan di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2 tadi. Kemudian kita akan melihat selanjutnya lagi apa yang akan dialami oleh kehidupan umat-umat yang hidupnya taat, ya, melakukan setiap perintah Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya ini, yaitu hidupnya akan menjadi berkat dan teladan yang baik bagi banyak orang. Ketika Nabi Yesaya taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Yesaya dipakai oleh Allah untuk menjadi gambaran apa yang akan dialami oleh bangsa Mesir dan Ethiopia yang bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Memang dalam ayat ini lebih mengarah kepada penghukuman ya Bapak Ibu. Tetapi maksud yang bisa juga kita ambil dari ayat ini adalah bagaimana jika kita taat saja kepada perintah Allah, kepada apa yang Tuhan inginkan. Maka Allah dapat memakai kehidupan kita untuk menunjukkan kuasanya. Ya. Maka dari situ hidup kita akan menjadi berkat dan teladan yang baik bagi banyak orang. Bagi orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Karena kehidupan kita taat dan Tuhan pakai kehidupan kita untuk menunjukkan kuasanya. Sehingga dari kuasa yang nampak dari kehidupan kita itu dapat memberkati banyak orang. Itu dapat menjadi teladan yang baik bagi banyak orang. Matius 5 ayat yang ke-16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Ini yang firman Tuhan katakan. Kiranya kehidupan kita itu dapat menjadi cahaya yang terang, ya, menyinari orang-orang yang lain. Dan kita dapat mengalami hal ini saat kita hidup taat kepada setiap perintah-perintahnya Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini sama-sama kita belajar. Apapun yang Tuhan inginkan dan apapun yang Tuhan gerakkan untuk kita lakukan, mari kita mau taat saja kepada perintah Allah tersebut. Maka kita akan melihat banyak hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kami yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang kami sampaikan dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendengar dan melihatnya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan, ya, menyaksikan kebaikan Tuhan, ya, entah itu mujizat kesembuhan ataupun pemulihan masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita sama-sama akhiri renungan ini dengan berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu adalah pedoman yang sejati, membawa kehidupan kami semakin hari semakin dekat dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kami menjadi jemaat-jemaat yang setia, yang benar-benar hidup berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dengan bibir keluarga GPD LSAD Magelang, kami menceritakan segala hukum yang Engkau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu kami bergembira seperti atas segala harta. Terima kasih Tuhan, kami aminkan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin.